Aku tak tahan lagi kesendirian ini. Aku tak bisa lagi menahan rasa bosan yang sudah membuncah di dalam dada. Aku punya kebebasan. Siapa yang bisa mengkangku? Keadaan. Tidak. Kebebasan adalah milik semua orang, termasuk aku, Angelina Rahma Clara Mustika. 1 tahun telah berlalu. 1 tahun yang sangat panjang. 365 hari terlewati tanpa aku sadari, tak pernah kunikmati. Apa yang saya nikmati? Duduk berjam-jam di depan layar, berpura-pura menikmati kebersamaan yang bahkan tak bisa kurasakan kehadiran orang-orangnya. Mau tahu apa yang saya nikmati? Shh. Kebebasan. Bebas keluar rumah, bebas bersekolah, bebas bermain, bebas bertemu sahabat. Aku ingat pernah aku membuat janji dengan kedua sahabatku untuk bertemu di Serangi Javu pada pukul 1. Kami bertiga, aku, Amel, dan Romi, tentu bersemangat. Kami mempersiapkan semuanya dengan sangat baik. Kami pikir kala itu akan berlalu dengan menyenangkan. Pertemuan antar sahabat tak pernah mengecewakan, bukan? Kala itu pukul 12, aku telah berada di tengah perjalanan. Hingga tiba-tiba ponselku berdering. Ada panggilan dari Romi. Cel, adik dan mamaku positif. Sorry aku gak bisa datang. Tapi kalau kamu dan Amel mau lanjut, gak apa-apa. Tapi kalian harus hati-hati ya. Aku harus ke rumah sakit untuk tes rapid. Ih, dasar Romi. Emangnya dia pikir setelah mendengar kabar tentangnya aku dan Amel masih akan melanjutkan pertemuan? Bergegas aku pulang. Menerobos masuk ke dalam kamar, mempaskan diri di ujung ruangan. Aku kesal, aku marah, aku ingin pergi, tapi dengan siapa? Amel ketakutan mendengar kabar tentang Romi. Halah, virus, COVID, corona. Kalian apa sih? Kalian itu hadir untuk menegur siapa? Kenapa lama sekali? Kenapa sampai kini belum berakhir? Tuhan, sampai kapan aku harus menunggu? Sampai kapan aku harus berpura-pura menikmati kesendirian ini? Sendiri itu tak nyaman. Sendiri itu membosankan. Tuhan, aku tahu semua ini adalah kehendak-Mu. Setidaknya beri aku sedikit lagi kesabaran untuk terus menahan sepi yang tiada kunjung menemui tepi ini. Setelah meluapkan amarahku, aku tertidur. Tidur di tempat yang tak nyaman ini meninggalkan mimpi bertemu Romi. Setelah ku buka ponselku, ternyata memang ada pesan dari Romi. Cel, aku sedih. Serius, gak bohong. Lain kali kita gak boleh keluar rumah hanya karena bosan ya. Setelah di sini, ternyata di balik perjuangan sepele kita yang hanya melawan rasa bosan dan kesendirian, ada lebih banyak perjuangan, Jel. Aku lihat sendiri, dokter lalu lalang, perawat kewalahan, dan tangisan keluarga dari pasien yang masih terbaringkan. Aku malu buat telepon kamu. Aku malu kamu dengar suara isak tangisku. Stay safe ya, Jel. Nikmati aja dulu kamu di rumah. Kita berdoa, semoga bisa melalui ini semua.
Seketika, aku mengingat semua rasaku selama pandemi ini. Apa aku salah selalu menyalahkan keadaan? Apa aku salah selalu memaksa kebebasan? Apa aku terlalu egois, merasa terpisah sendiri tanpa melihat sekeliling? Memikirkan Romi membuatku tak tenang. Bagaimana kamu, Mi? Kamu pasti kewalahan kebingungan. Mengurus keluargamu, bersekolah setiap hari, belum lagi mengurus organisasi yang baru saja kamu dirikan. Bagaimana aku bisa membantumu, sahabatku? Berpikir. Organisasi. KA2P. Akronim dari kami adalah pemuda-pemudi. Organisasi yang baru saja didirikan sahabatku, Romi David Ezra Gael Putra. Lelaki bersuara cempreng, tapi bak seorang pemimpin. Ya, sahabatku yang keluarganya sedang bersedih. Ya, kuputuskan membantu Romi. Kuputuskan menebus kesalahanku yang selalu menyalahkan keadaan. Ya, aku tak bisa diam saja di saat sahabatku dan orang-orang di luar sana sedang berjuang. Ya, aku harus berjuang. Demi kebebasanku, demi sahabatku, dan demi orang-orang di luar sana. Hingga suatu hari, ketika matahari bersinar terang dan awan menunjukkan keindahannya, telah kuputuskan beberapa kegiatan yang akan kulakukan untuk segera meraih kebebasan bersama KA2P. Kuakui tak mudah mengajak mereka, anggota KA2P yang lain, untuk berkegiatan yang memang tak terlalu menyenangkan. Namun, begitu mereka menyadari keadaan ini, boom! Perjuangan program Pekandemi bersama KA2P segera meluncur. Aku penuh semangat kala itu. Menyebarkan poster protokol kesehatan, menegur mereka yang berkerumun di jalanan, dan memberi masker kepada tukang becak yang masih telanjang menunjukkan senyum tanpa beban. Ketika sampai di rumah, aku tak seperti kala itu, menerobos masuk ke dalam kamar tanpa melakukan pembersihan. Aku menyempatkan untuk menyemprot alkohol dan langsung pergi mandi. Supaya apa? Supaya virus-virus yang menyerang tubuh keluarga sahabatku tak menempel di tubuhku untuk menghalangi kebebasanku. Ya, mungkin aku memang juga keluar rumah, tapi bukan untuk mencari kebebasan yang selama ini aku impikan. Tapi karena aku sudah paham. Curahan singkat Romi memberiku sebuah kesadaran bahwa aku tak pernah berjuang sendiri, bahwa perjuanganku di rumah masih yang termuda. Curahan singkat Romi memberiku sebuah pemahaman bahwa kebebasan bukan tentang keluar rumah bermain dan tertawa dalam suatu perkumpulan, tapi kebebasan adalah tentang suatu kemampuan untuk mencari kenikmatan dalam semua keadaan. Aku tak pernah lagi memaksa keluar rumah. Mungkin hanya untuk hal-hal yang mendesak, kuinjakkan kakiku keluar sana. Sekolah online, ya kali aku tinggalkan. Ku coba menikmati semua prosesnya. Ya, meskipun mungkin tak bisa kurasakan kehadiran penghuni kelas, tetapi setidaknya aku bisa melihat wajah mereka dan mendengar suara mereka. Tugas menumpuk juga coba aku pahami, tapi aku tidak bisa sendiri, makanya aku berdiskusi. Di tengah perbincangan diskusi kala itu, mereka bercerita kalau mereka sama-sama bosan, mereka sama-sama lelah, mereka sama-sama menahan rasa sepi, yang artinya aku tak pernah berjuang sendiri. Mereka juga merasakan hal yang sama, sepertiku kala itu. Waktu demi waktu terus berlalu. Perlahan tapi pasti, korban dan pasien virus itu terus menunjukkan grafik penurunan. Penyebaran vaksin membuat orang-orang sadar akan pentingnya kesehatan.
Hingga suatu ketika, tiba saat yang dinanti-nantikan. Kebebasan. Semua siswa diperbolehkan sekolah, semua pekerja tak lagi WFH. Betapa lega dan senangnya diri ini mencapai ujung pandemi. Dan dapat merasakan bebasnya kebersamaan tanpa terbatas layar. Dan adik dan Mama Romi sudah kembali negatif setelah 1 bulan perawatan. Aku, Romi, dan Amel kembali membuat janji yang kala itu tak terjalankan. Di pertemuan kali ini, Romi mengatakan sesuatu lagi. Selamat ya guys, perjuanganku, perjuangan kalian, perjuangan orang-orang di luar sana telah mencapai ujung ini. Selamat, kita berhasil melewati proses panjang yang melelahkan. Tos, untuk lelah fisik, lelah batin, dan kembalinya kebersamaan yang kita impikan. Pada akhirnya, semua amarah yang diluapkan akan menghilang. Semua keinginan akan mencapai puncak pencapaian. Tapi ingat, kebebasan selalu ada. Hanya mungkin tertutupi rasa menyalahkan keadaan. Juga, kesendirian yang tak pernah dihadapi pasti akan bertemu ujung yang tiada pernah bertepi. Nah, oke. Halo. Perkenalkan, nama saya Syafira Ramadhani Purnomo. Vira berasal dari kontingen SMA Negeri 5 Surabaya. Jadi itu tadi video monolog berjudul Kebebasan yang telah Vira buat. Jadi pada intinya video ini itu bercerita tentang bagaimana cara kita mengartikan kata bebas, juga bagaimana cara kita menghadapi semua keadaan. Semoga bisa dinikmati dan mohon maaf untuk segala kesalahan dan kekeliruan. Terima kasih dan bye.